Anita Channel. Di video kali ini aku ingin cerita pengalaman aku renovasi rumah. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Pertama, bangunannya itu luasnya itu 60, maksudnya luas tanahnya itu 60 meter dan luas bangunannya itu cuma 30 meter. Yang aku ingin renovasi itu hanya di bagian dapurnya aja. Lebarnya itu 6 meter dan panjangnya itu 3 meter. Ini bangunan aslinya ya. Awalnya rumahnya tuh seperti ini. Nah, luas bangunannya cuma 30, luas tanahnya 60. Yang aku renovasi itu yang di belakangnya nih, dapurnya aja tuh aku renovasi. Jadi aku didak. Nah, ini hasilnya rumahnya. Nah, gini aja. Jadi aku kan sebelumnya pernah buat video kayak gini nih, ngedak cor gitu, dan aku udah punya tukang langganan. Tapi karena lagi pandemi gini, dia tuh sebelumnya kagak ada job. Jadi dia udah kelamaan di kampung, dan sekarang aku butuh bantuan dia. Aku hubungin dia tuh, dia sibuk, jadi sibuk bertani, dia nggak mau. Jadi aku tuh mesti cari tukang baru lagi, kan susah ya di zaman kayak gini kan. Akhirnya aku carilah di Facebook nih, di Facebook, di grup ya kan. Ketemulah, dapet lah nih, namanya si Jack ya kan. Dia dateng. Aku tadi mau harian aja karena pengalaman yang udah kalau namanya tukang borongan gak akan beres ya kan. Akhirnya dia bilang, enggak, aku Bu, tenang aja, beres gini. Oh oke deh, borongan tapi hanya jasa aja ya, aku bilang gitu. Akhirnya dia menawarkan harga itu 9 juta. Wah, dalam hati aku, kok murah banget. Perkiraan aku sih, dengan ngedak ukurannya lebarnya 6 dan panjangnya 3 meter itu sekitar 15 juta. Itu ngedak buat tangga dan dijadiin kamar ya, beres. Pokoknya aku mau di depannya juga ada ukir-ukiran gitulah, biasalah, list-list biasa gitu. Nah, dia nawarin 9 juta. Aku tertarik dong, dan langsung aku, oke, 9 juta. Besok mulai kerja ya. Besokannya dia datang dan mulai kerja tuh. Dia kerja itu baru 5 hari, terus dia minta duit 1.500.000. Ya udahlah, 5 hari. Dia pertama kali datang itu dia bawa rombongan 4 orang ya kan. Terus cepet dah tuh, secepat-cepatnya sih. Selama 5 hari itu progresnya itu aku gak sempat ngerekam, tapi progresnya itu dia cuman naikin hebel karena kan aku gak sempet ngerekam sih, tapi aku pengen berbagi cerita nih buat kamu nih. Jadi tuh dia cuma naikin hebel doang sama ngerakit besi buat dicor ya kan. Aku kasih deh duitnya 1.500.000. Setelah dapat duit, dia nggak datang 2 hari, nggak masuk. Aku telepon, aku WhatsApp, dia bilang sakit lah. Terus habis itu nggak ada ongkos lah. Ya udahlah, akhirnya aku percaya aja ya kan. Terus dia masuk lagi nih, terus dia bawa lagi 3 orang, turun tuh dari 4, dia bawa 3 orang. Udah bawa 3 orang, terus akhirnya dia biasalah progresnya nggak kelar-kelar, karena itu tuh aku renovnya itu tuh kan sambil ditempatin, jadinya pengennya tuh cepet. Aku padahal perjanjian sama dia tuh 3 minggu beres ya, tapi ini udah seminggu, progresnya tuh masih jauh banget ya kan. Dia dateng lagi 3 orang, kerja 4 hari, dia minta duit 1 juta. Dia bilang mau bayar arisan ya kan. Ya udah, aku kasih tuh 1 juta. Berarti kan duitnya udah keambil 2,5 juta. Jadi sisanya itu 6,5 juta kan. Udah diambil duit 1 juta, terus nggak masuk lagi sehari. Jadi tuh begitu terus sampai duitnya itu sisa 4 juta ya kan. Dan itu posisinya udah mau lebaran haji. Wah, aku pikir mau kapan nih kelar, udah 3 minggu kok belum kelar. Kata dia, tenang aja Bu, ini pasti bakalan beres, tenang aja. Sampai yang terakhir itu dia tuh cuma kerja berdua, tapi anak buahnya dianya tuh nggak ada. Alasannya dia nggak ada itu dia tuh sakit. Padahal aku tahu banget dia itu sepertinya ada job lain ya. Aku tahu ada KTP-nya, cuman aku nggak mau nyamperin juga ke rumahnya, males juga ya kan, ngapain. Terus akhirnya ada anak buahnya kerjanya juga nggak beres. Padahal di perjanjian kan dia
nggak kasih makan kita ya, bebas gitu, cuma ngasih kopi doang. Tapi aku tuh karena aku sambil tinggal di situ, jadi aku tuh tetap kasih makan, tetap kasih kopi sama dia sehari 2 kali, kasih cemilan, pokoknya diservis abis tuh si tukang bangunan itu. Tapi tuh yang aku dapetin dari ini hasil dia kerja 2 minggu, tapi sebenarnya hitungannya kalau harinya mah cuman kira-kira 10 hari lah. Tapi lihatnya yang belakang aja ya, jangan yang depan. Yang depan beda lagi, jadi yang belakang tuh. Nah ini hasil yang dia tinggal gak masuk-masuk selama 3 hari itu seperti ini. Jadi dia udah sekitar berapa hari ya kalau dihitungnya, 20 hari kerja lah kayak gini. Nah yang dia tinggalin kerjaannya seperti ini, siapa yang gak emosi gak sih? Berantakan, kotor, debu, orang yang tukang yang gak masuk-masuk. Makanya aku cari lagi deh tukang yang baru, karena dipikir dia gak akan kerja lagi nih. Nih lihat nih, maaf ya videonya miring-miring tuh, masih cuman di plester, tapi plesternya juga belum rapi. Nah ini nih aku jadi tuh buat kamar, ukuran ngedaknya itu lebarnya 6 dan panjangnya 3 meter. Oke. Berunding sama suami, akhirnya kita harus cari tukang lain nih. Dia udah gak masuk lagi nih 2 hari nih, pasti ini gak akan kelar-kelar. Akhirnya aku tetap nyarinya sih dari Facebook juga ya kan. Datanglah si saat dia gak masuk itu tukang-tukangnya, aku datengin orang baru, nawarin harganya itu jadi beda-beda ya, jadi biar cepet kelar. Yang bangun atasnya 5 juta, yang bangun bawahnya 3 juta, 8 juta. Jadi kan aku udah ngeluarin duit sebelumnya 4 juta, terus habis itu sama ini 8 juta, jadi udah 12 juta kan semuanya ya kan. Ya udahlah, masih wajar lah, masuk akal. Di saat kayak besok masuk ya, dan besok juga dia tuh datang jadi barengan, ngedebruk gitu ya kan, udah ngedebruk barengan gitu. Terus dia tuh udah marah, aku bawa tukang yang baru lagi, cuman ya apa nggak boleh buat, dia aja nggak datang ya kan. Terus masa iya gue mesti nungguin dia sampai kapan ya kan. Rumah ini nggak akan kelar-kelar. Akhirnya dia datang ya kan, dia marah-marah ini itu. Ya udah kan lu juga udah gue kasih duit, lu kesini mau minta duit apa lagi ya kan. Yang tukang yang barunya pun juga udah langsung kerja tuh, gerges ya kan, langsung beres ya kan. Habis itu akhirnya dia pulang. Nah dipikir tukang yang kedua ini tuh bagus ya kan, aku maksud tuh pengen hasilnya tuh maksimal lah seperti tukang langganan aku yang biasanya kerjanya. Tapi kenyataannya itu dia tuh kerjanya emang cepet, seminggu doang, tapi ya ternyata aku udah. Nah kalau ini hasil tukang yang baru nih, udah beres nih, udah kelar dia, udah rapi gini, buat tangga sama ngerapihin keramik, ngecat gitu, habis sekitar kerjanya itu 7 hari 8 harian lah. Nah tapi saking karena keburu-buru kerjaannya nggak beres. No lihat tuh temboknya no, bergelombang ya kan, pasang keramiknya nat nggak ketemu, nat nggak rapi. Nih ini tangganya kalau sekilas sih kelihatannya bagus, padahal nih ntar nih aku turun nih di tangga yang sebelah sini miring. Gak ngerti deh tuh dia ngukurnya gimana ceritanya. No lihat gak, kelihatan gak miring. Jadi tukang itu, borongan itu kerjanya buru-buru, tapi hasilnya tuh gak memuaskan banget. Nah ini dapurnya nih, tapi ini dapat dari developer, emang udah kayak gini dapurnya, jadi aku cuman tambahin keramiknya aja. Kalian bisa berbagi cerita gak sih kalau misalkan yang bener renovasi tuh kayak gimana? Komen ya.